Baik semuanya, saya RD Lau. Alhamdulillah atas izin Allah hari ini saya dipertemukan dengan saudara John LBF di Jakarta dan alhamdulillah pertemuan hari ini lumayan cukup hangat. Jadi tujuannya kami bertemu adalah saya kemarin sempat memanas di media sosial terkait RD Lau menyampaikan nama beliau. Jadi dari lubuk hati yang paling dalam saya Delau meminta maaf kepada saudara saya. Gak usah minta maaf, abangku. Siap. Gimana? Abang sebelum minta maaf itu, saya sudah selalu memaafkan. Siap. Apalagi saya belajar banyak dalam Islam ini, agama Islam ini kita harus mengutamakan perdamaian, mengutamakan tabayun. Tak kenal maka tak sayang. Betul, Jadi betul. permintaan maaf abang sudah saya maafkan sebelum abang minta maaf. Luar biasa. Karena saya kira tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal begini kan kita jadi saling mengenal, jadi bisa hubungan baik dan lain-lain, ya kan. Mungkin kemarin saya juga ada singgung-singgung abang, saya juga minta maaf, ya kan. Karena mungkin kesalahpahaman saja, ya kan. Tujuan kita sebetulnya sama-sama baik lah. Gak ada orang punya tujuan yang gak baik. Betul. Ya kan. Jadi Bang RD Lau hari ini ketemu dengan saya. Kita berbincang hangat lah intinya. Ya apa yang disampaikan di media kemarin-kemarin itu ya sifatnya hanya kesalahpahaman. Ya tadi yang Bang RD sampaikan. Ya jadi intinya adalah kami sebagai orang yang dikenal juga oleh masyarakat. Saya khususnya, Bang RD juga, kita harus mencontohkan yang baik ke masyarakat, ya kan, supaya masyarakat juga bisa mengambil hal-hal positif bahwa ya kita mungkin boleh ada berseberangan, kesalahpahaman, tapi kalau orang sudah minta maaf, ya harus kita maafkan. Dan jangan lupa, orang minta maaf tuh belum tentu bersalah 100%. Mungkin kita juga ada sesuatu yang membuat orang juga jadi ketersinggungan dan lain-lain. Makanya saya sampaikan juga, kesalahpahaman ini kita akhiri. Dan insya Allah malah kita bisa kolaborasi, sinergi. Kan? Apa yang bisa kita sinergikan untuk mungkin bisa membantu masyarakat lebih banyak lagi. Amin. Insya Allah kan? Betul, insya Allah. Bisa kan? Oke, kita tos dulu. Permintaan maaf abang saya terima. Amin. Sehat selalu buat Bang RD Lau. Jangan lupa di follow akunnya nih, Bang RD Lau nih. Di bawah nih udah saya tag nih. Ya, udah saya tag nih. Follow dulu akunnya Bang RD Lau nih ya. Semangat. Support kita semua, support RD Lau juga. Oke? Semangat ya. Luar biasa. Tantangan 5M kagak jadi bos. RD Lau. Ini RD Lau, John LBF, dan ini Jainuddin SH yang kemarin pengacaranya Agus yang mengundurkan diri. Prediksi saya dan pertanyaan saya, kenapa Jainuddin masih dengan RD Lau? RD Lau kemungkinan sudah tidak betah ada di barisan para pengacaranya Agus, apalagi yang kita ketahui kemarin, RD Lau ditegur terang-terangan di depan wartawan oleh FA. Kemungkinan RD Lau ini juga udah kapok bantuin si Agus. Dan roman-romannya RD Lau ini mau mengundurkan diri juga mengikuti jejaknya Jainuddin. Kalau dilihat mereka bertiga ini ya, kumpulkan dengan orang-orang yang positif, kalian bisa lihat ya auranya ikutan positif. John LBF mendukung si Tenovi. Jadi prediksi saya kemungkinan orang tiga ini akhirnya berbalik dan mendukung Novi. Kita para netizen, kita menunggu kejutan-kejutan berikutnya. Salam dari Koko Cimot. Yang suka video saya silahkan follow dan tinggalkan komentar. Pablo Benua, Skakmat Farhad Abbas guys. Iya. Mampu nggak jangan menggerakkan 1.000 orang? Iya. Dulu dia traktir dulu kita ini. Agus dulu 5 orang. Pablo, kau itu klien kita dulu. Ya kita minta supaya mantan-mantan kriminal, mantan napi itu jangan banyak ngomong ya. Jangan melawan pembela kaum lemah. Nanti kalian semua masuk neraka. Dia sebenarnya secara gak langsung sedang mempermalukan dirinya sendiri kan. Dia katakan bahwa Pablo itu dulu klien kita katanya. Terus dia sebut bahwa mantan kriminal ya atau mantan narapidana jangan ikut ngomong apa segala macam intinya gitulah ya. Ya itu intinya dia sedang mempermalukan dirinya sendiri gitu kan. Kenapa? Karena gue bisa jadi narapidana gitu berarti ada apa dengan pembelaan yang dia lakukan tuh.
kembali lagi. Dan itu nggak usah diomongin sama dia, semua orang juga sudah tahu itu pernah kejadiannya. Menurut gua ya, satu sisi ya, sebagai seorang mantan narapidana itu jauh lebih mulia karena adanya sebuah bentuk pertobatan yang dilakukan oleh seseorang gitu ya. Itu wajar, orang semua punya masa lalu gitu ya. Dan ditambah lagi, bukannya Farhad Abbas belum pernah menjadi seorang terpidana, tapi hampir menjadi orang yang duduk di ruang persakitan itu hampir gitu ya. Farhad Abbas ini sudah hampir. Seperti kasusnya dia di Ahmad Dhani itu hampir, karena sudah sempat kalau nggak salah saya membuat dia itu mentersangkakan dia gitu ya. Bahkan dia akhirnya minta maaf dan damai selesai. Lalu yang kedua juga dengan kasus dia dengan bapak angkat saya, Pak Anton Medan itu kan, dia juga minta maaf, dia datang dia minta maaf. Saya nggak mau minta maaf gitu ya. Saya nggak mau minta maaf karena bagi saya seorang yang punya harga diri ya harus tanggung dengan segala macam konsekuensi perbuatannya. Untuk apa ngomong berkeras-keras nanti ujung-ujungnya minta maaf? Nggak ada lah, jalan terus gitu. Bang, satu pernyataan lagi katanya jangan banyak ngomong, mending traktir aja. Itu gimana, Bang? Ya, dia sebut bahwasanya Pablo mau bayar berapa ratus ribuan pengacara gitu ya, 1.000 pengacara dan lain-lain. Aduh, dia punya uang atau enggak? Intinya kan kurang lebih gitu ya. Udahlah, traktir kita makan aja di sini nih kalau punya uang kan, katanya kurang lebih begitu kan, ya kan. Yalah, saya emang nggak punya uang lah, gue biasa-biasa aja. Yang kaya kan hanya Farhad Abbas. Farhad Abbas adalah yang paling top lah. Kalau gua cuman butiran Rinso. Ini yang terbaru nih guys, Wawa dan semua keluarganya akhirnya melaporkan Teh Novi. Waduh, ini jadi makin runyem nih. Ini suruhan siapa apa gimana nih? Apa mereka memang mengerti, memang mau melaporkan? Apa karena memang ada suruhan atau gimana nih? Yang tadi laporkan hari ini ya. Sebenarnya kita juga nggak mau ya perpanjang, tapi Mbak Novi bikin malu gitu. Saya juga kan waktu di Pokes sudah itu ya, udah selesai. Ini bukti pencemaran nama baik saya. Sebenarnya sih udah kita ada bukti ya, satu bendel, cuman karena nggak ke bawah. Di situ ngomong apa Mbak Novi? Wawa. Itu ada WhatsApp. Ini ada nama ada kata-katanya. Apa kata-kata yang bikin bacain aja. Dibacain aja. Saya nggak. Dibacain aja udah, dibacain aja. Nggak jelas. Iya, makanya dibacain aja. Yang bikin saya kecewa, tapi sih enggak ya, cukup kecewa. Anak saya yang masih di rumah sakit tetap dipintain mutasi dengan penjelasan seperti ini. Mbak, ayo dong, katanya cepet sembuh. Katanya masuk ke IGD ya karena depresi. Waktu masuk transferan duit dari Mas Agus buat bayar hutang bank, rumah enggak depresi ya Mbak. Nah, ini saya cuma nanya loh, katanya ditunggu mutasi rekeningnya, padahal pada saat ini anak saya masih di rumah sakit, tapi Mbak Novi terus-terusan minta mutasi. Bahkan foto anak saya pun dibikin story di IG-nya dia atau TikTok-nya dia. Ini kita punya bukti banyak dengan pencemaran nama baik, banyak yang ini. Banyak yang saya mau tunjukin ya, cuman ini karena baru dikirim tadi. Dan ini yang lebih jelasnya story ini. Dia terus-terusan. Ini seharusnya klarifikasi. Saya sampai gemeter nih. Ini masalah istrinya Mas Agus. Padahal udah selesai ya, kita udah minta maaf, sampai Mas Agus sujud-sujud minta maaf. Saya pikir udah selesai, tapi ternyata dibikin story lagi sama Mbak Novi dengan bilang keluarga penuh acting. Dari